Kok bisa Sritex yang dulunya raja tekstil bisa pilot sampai harus melakukan PHK ke ribuan pekerjanya? Bahkan sampai sekarang ada 8.475 mantan pekerja Sritex belum dapat pesangon dan THR. Penonton, pernah nggak kalian ngutang nggak bayar? Sering kan? Udah kebaca nih kata-katanya pas ditagih. Bukannya nggak ada duit, duit mah ada gua, tapi ntar aja lah. Template. Gitu aja terus sampai Bill Gates bayarin utang negara. Negara Kongo. Nah, berita pertama kali ini soal utang. Bukan pinjem dulu 100 tapi giliran bayar nggak becus. Tapi kita bakal bahas utang 36 triliun rupiah. Yang nggak dibayar-bayar. 36 triliun bro. Kalau dibeliin kaos kaki anget tuh kaki gunung Everest. Bisa aja saya. Jadi ceritanya, mantan dirut PT Sritex Iwan S. Lukminto Selasa malam ia dijemput di rumahnya. Mungkin lagi enak-enak nonton Midnight Live. Pintunya tiba-tiba diketok. Dikira tetangga ngingetin buat jaga ronda. Pas dibuka ternyata ciluk bah. Ternyata ada penyidik kejaksaan. Mungkin banyak yang bingung ya, kok bisa ngutang didatengin penyidik kejaksaan? Ya wajar kalau kalian gak relate. Kalau kita ngutang ke bank, yang datang ke rumah biasanya debt collector. Tapi kalau dirut Sritex ngutang, yang datang penyidik kejaksaan. Kesenjangan utang. Nggak pakai bak big book, Iwan langsung dilarikan dari Surakarta ke Jakarta. Nggak pakai ambulans, tapi pakai mobil dinas kejaksaan. Ya minimal sama-sama punya sirine. Sampai Jakarta, ia langsung diperiksa secara intensif, bukan sama dokter atau suster, tapi sama jaksa. Nggak ditanya apa keluhan Anda, tapi ditanya uang 36T dipakai buat apa saja. Saya aja nih ya, kalau ngutang 1 juta, harus ditanya-tanyain dulu. Sambil ngelus-ngelus paha sendiri, sambil basa-basi. Kalau ngutang 36T gimana ngomongnya ya? Kesenjangan basa-basi. Dan status Iwan S. Lukminto saat ini sudah tersangka. Wajar sih, karena kalau kita runut lagi ke belakang, tahun 2021 Sritex pernah kena kasus utang sindikasi sebesar 350 juta dolar Amerika dan berujung Sritex dinyatakan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang dengan tagihan sekitar 12,9 triliun rupiah. Sekarang kasus utang lagi, tapi jumlahnya lebih besar. Bahkan sampai Sritex tutup operasi dan merumahkan pekerjaannya yang sudah setia menemani. Kasihan karyawannya kan? Sritex dan utang itu ibarat hubungan gak sehat, tapi terus dijalanin bukan karena cinta tapi karena sama-sama butuh. Yang satu butuh modal, yang satu lagi butuh alasan buat nagih tiap bulan. Kayak pasangan yang sering berantem, tapi tetap jalan bareng. Yang satu butuh dipuk-puk sebelum tidur, satunya lagi butuh uang buat beli bedak tabur. Kasus utang mantan dirut Sritex ini bikin kita flashback, kok bisa Sritex yang dulunya raja tekstil bisa pilot sampai harus melakukan PHK ke ribuan pekerjanya. Bahkan sampai sekarang ada 8.475 mantan pekerja Sritex belum dapat pesangon dan THR. Padahal bosnya ngutang 36 triliun rupiah, tapi pekerja yang kena PHK masih manyun. Memang bener kan, beda bos beda gaji. Salah bos kerja bakti. Tapi ada beberapa pihak yang meragukan dijadikannya bos Sritex sebagai tersangka. Perkara nggak bayar utang tapi ditahan sebagai tersangka korupsi. Ibarat mantan ngutang nggak bayar-bayar tapi dituduh selingkuh. Kasian banget tuh mantan ya. Mantannya siapa sih? Mantan bos Sritex. Ini menjadi tantangan buat Kejagung untuk membuktikannya. Beneran nggak bayar utang atau kasus perselingkuhan? Selingkuh merugi negara. Jadi buat Kejagung terus investigasi, bongkar kasusnya sampai tuntas. Jangan sampai korban PHK duluan masuk rumah sakit karena stres, sementara mantan bosnya masih bisa nikmatin uang hasil ngutang buat melepas stres.